Berapa harga sebuah gelar sarjana? Kita bayar dengan uang, waktu, dan harapan. Tapi, apa yang kita dapatkan sebagai balasannya? Pertanyaan ini menghantui saya selama di perguruan tinggi. Dan karena Bang Ferry Irwandi membuka kesempatan ini, saya akan bongkar 4 paradoks menyakitkan yang saya temukan dalam sistem pendidikan tinggi kita. Ini bukan sekedar curhat, ini adalah sebuah otopsi. Paradoks pertama adalah yang paling fundamental. Saya pindah ke jurusan ekonomi syariah dengan harapan besar, tapi inti dari jurusan itu, mata kuliah fundamental ekonominya justru kosong. Dosen pengampunya yang notabene adalah ketua yayasan sendiri tidak pernah masuk kelas sepanjang semester. Sama sekali. Beliau adalah dosen gaib. Saya dan teman-teman sekelas membayar UKT penuh, tapi kami dibiarkan belajar sendiri. Ironisnya, saya justru dapat ilmu finance lebih mendalam dari menonton video Timothy Ronald di YouTube, membaca buku, dan berdiskusi dengan AI. Ini memunculkan pertanyaan mendalam, pertanyaan yang sangat besar. Jika ilmu inti tidak diajarkan, lalu apa yang sebenarnya kami bayar? Ini adalah paradoks pendidikan tanpa pengajaran. Kekosongan itu kemudian diisi dengan ironi. Di sebuah kelas mata kuliah pendidikan anti korupsi, dosennya terlambat masuk 20 menit. Setelah beliau memancing diskusi kritis, saya bertanya, "Pak, jika Bapak terlambat, apakah itu termasuk korupsi waktu?" Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah teater absurd. Dosen tersebut bukannya merefleksikan, malah berkelit secara logika, secara legalistik. Apakah ada kasus korupsi waktu yang dipidana? Mahasiswa itu harus rasional. Korupsi itu jika ada kerugian material, katanya, secara efektif membungkam pertanyaan saya. Disinilah paradoks kedua. Kami diajarkan teori anti korupsi oleh seseorang yang mempraktikkan korupsi waktu dan menolak untuk dikritik. Kami diajarkan tentang 9 nilai anti korupsi, tapi nilai tanggung jawab dan disiplin dilanggar di depan mata kami. Paradoks berikutnya adalah tentang prioritas. Saya ikut lomba esai nasional, berjuang hampir sendirian, dan berhasil lolos ke semifinal di Bali. Ini adalah prestasi yang membawa nama kampus. Janji awal untuk membiayai penuh tiba-tiba menjadi birokrasi yang rumit. Puncaknya hanya karena satu kata, sampean, yang dianggap tidak sopan, saya dihakimi dan pendanaan dibatalkan. Di sini saya melihat paradoks ketiga. Kampus yang haus akan prestasi untuk citranya, tapi enggan mengapresiasi dan membimbing proses di baliknya. Mahasiswa dilihat sebagai alat untuk marketing, bukan sebagai aset intelektual yang perlu didukung. Dan yang paling sistemik adalah paradoks keempat. Bantuan KIP kuliah dari pemerintah yang seharusnya meringankan beban justru menjadi ladang masalah baru.
oknum dosen yang mengurus KIP meminta fee lelah atas pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Lebih parahnya lagi, ada syarat tak tertulis. Untuk dapat KIP penuh, mahasiswa wajib mondok di pondok milik yayasan. Bantuan negara dipakai sebagai alat untuk memaksa kami masuk ke bisnis lain milik kampus. Ini adalah paradoks bantuan dengan eksploitasi. Institusi yang seharusnya menjadi penyalur amanah justru memanfaatkannya. Dosen gaib, teori anti korupsi yang kosong, prestasi yang ditelantarkan, dan bantuan yang dimanfaatkan. 4 paradoks ini adalah jawaban atas pertanyaan di awal. Apa yang kita dapatkan? Seringkali yang kita dapatkan adalah kekecewaan dan kesadaran bahwa kita harus berjuang sendiri. Tapi saya menolak untuk hanya menjadi korban dari sistem ini. Semua kekecewaan ini saya jadikan bahan bakar. Saya melihat bagaimana sistem pendidikan gagal memberikan nilai yang sepadan. Jadi saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menciptakan nilai nyata? Sebagai mahasiswa yang mendalami keuangan, saya memutuskan untuk menciptakan solusi atas masalah yang saya lihat. Saya membangun sebuah platform pelacak keuangan yang bagus, gratis, estetik, ditenagai AI, dan dengan fitur-fitur yang bermanfaat lainnya. Semua ini berada di bawah naungan PD Perorangan yang saya dirikan, Ananta Arta Sejahtera. Ini adalah bukti bahwa saya tidak hanya mengkritik, saya menciptakan, saya create. Jika kalian ingin menjadi bagian dari perjalanan ini dan bersama-sama membangun solusi, saya undang kalian untuk bergabung dengan komunitas kami. Dan untuk Bang Ferry, ini bukan sekedar kumpulan keluhan. Ini adalah analisis, bukti, dan sebuah manifesto bahwa saya adalah seorang problem solver. Saya tidak hanya melihat masalah, saya menciptakan solusi. Saya tunggu kabar baiknya. See ya. Terima kasih.